Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi statistika, di mana di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang uji normalitas dan eh, uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini adalah salah satu uji yang dilakukan ya. Jadi dia dilakukan sesudah penelitian. Jadi setelah penelitian itu didapatkan, maka uji homogenitas ini perlu juga untuk dilakukan. Nah, di uji homogenitas ini maka kita akan mengetahui bahwa ada dua kelompok data. Jadi uji homogenitas ini selalu berada pada dua kelompok data yang dibandingkan dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Seperti halnya pada salah satu model ya, model kuantitatif research, yaitu dengan menggunakan true experiment, di mana ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Nah, uji homogenitas ini itu berdasarkan maknanya adalah himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Jadi setelah kita melakukan penelitian, salah satu syarat yang dibutuhkan dari suatu data itu adalah uji homogenitas. Uji homogenitas, di mana kedua kelompok data tersebut kalau dia terdiri dari dua kelompok data ya, jadi ada kelompok A, ada kelompok B, satu ini kelas eksperimen, satu ini kelas kontrol, atau ada beberapa poin yang mengharuskan kita untuk menggunakan dua kelompok data, maka di dua kelompok data tersebut harus memiliki yang namanya homogenitas data, atau himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Ya, jadi ini poin pentingnya, yaitu varian dari kedua kelompok data tersebut berada pada varian yang sama atau memiliki karakteristik yang sama. Nah, contohnya seperti halnya yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan salah satu model penelitian kuantitatif research, di mana dia menggunakan modelnya itu adalah true experiment ya, dengan membuat dua kelompok. Jadi kalau di dunia pendidikan itu biasanya ada yang namanya kelompok eksperimen atau kelompok A dan kelompok kontrol untuk kelompok B. Jadi dua perlakuan ya untuk dua kelompok yang berbeda. Jadi kalau di true experiment itu kan biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik ya, dimana kelompok A atau kelompok eksperimen itu akan diberikan perlakuan atau model pembelajaran yang ingin diteliti, sementara kelompok B itu akan diberikan perlakuan model pembelajaran sebagaimana gurunya itu mempraktekkan proses belajar mengajarnya. Jadi kalau dia biasanya menggunakan metode pembelajaran blended learning, ya berarti kita di kelompok B ini itu kita harus melakukan blended learning. Nah, contoh yang akan kita bandingkan itu adalah, misalnya yang ingin diteliti itu adalah bagaimana sih model pembelajaran berbasis masalah ya itu dapat meningkatkan hasil belajar dari si siswa. Jadi maka kita butuh dua kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Atau kelas kalau biasanya di kelas itu kelas 2A dan kelas 2B. Jadi kelas 2B-nya itu kita jadikan kelas kontrol, dan kelas 2A-nya itu kita jadikan kelas eksperimen, di mana kita akan memberikan perlakuan di sini ya. Perlakuan apa sih istilahnya? Pemberian model pembelajaran berbasis pada masalah atau PBM atau PBL, problem based learning. Dan di kelas B itu akan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Konvensional ini maksudnya adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh gurunya, atau bisa juga gurunya yang mengajarkan di sini
Itu kalau true eksperimen. Nah, berbicara tentang homogenitas, maka salah satu uji yang perlu didapatkan yaitu kedua kelompok data ini harus homogen. Yang kayak gimana itu homogen? Jadi dia harus punya karakteristik. Jadi misal di kelompok A itu dia punya karakteristik 1. Kelompok B dia punya karakteristik 2 dan punya karakteristik 3. Ya, saya misalkan misal di karakteristik 1 ini adalah ada siswa yang ada beberapa siswa yang istilahnya itu yang penting dia datang, mau urusan belakang dia itu mengerti atau tidak mengerti dengan pelajaran yang dia ikuti hari itu. Nah, ini karakteristik 1. Karakteristik 2 adalah sekelompok siswa ya, sekelompok siswa atau beberapa orang siswa yang sangat aktif atau sangat rajin di kelas, bahkan sampai memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis atau biasanya kita kenal dengan siswa-siswa pintar. Nah, ini karakteristik 2. Dan karakteristik 3. Karakteristik 3 ini adalah karakteristik di mana beberapa orang siswa itu ternyata ada yang tidak masuk kelas. Ya, jadi dia tidak masuk kelas. Jadi dia sekolah itu dia semau gue. Ya, gue yang bayar sekolah, ya. Sekolah dapat keuntungan dari gue, so sekolah itu harus tidak perlu mengatur saya karena sekolah itu mengambil keuntungan dari saya. Jadi dia punya pemikiran seperti itu, jadi dia malas. Jadi kalau saya pengen sekolah hari ini, saya sekolah hari ini. Kalau besok saya tidak pengen sekolah, saya tidak sekolah besok sampai 1 minggu. Itu 2 karakteristik tadi ya, 2 karakteristik siswa. Nah, kemudian di kelompok B itu juga harus memiliki 3 karakteristik tadi yang dimiliki oleh si kelompok A tadi atau kelas A, kelas 2A tadi yang kita misalkan. Maka karakteristik tadi itu harus dimiliki juga sama si di kelas 2B ya, kelas. Jadi kita misalkan di kelas SMA ya, kelas SMA kelas 2A, dan ini adalah SMA kelas 2B. Mereka harus memiliki memiliki karakteristik yang sama, baru bisa dikatakan bahwa 2 kelompok data yang didapatkan dari kelompok A dan kelompok B ini, atau dari kelas 2A dan kelas 2B SMA, itu memiliki dapat dikatakan datanya adalah homogen. Ya, jadi dapat dikatakan datanya adalah homogen. Nah, kemudian pada uji homogenitas itu sebenarnya ada banyak uji yang bisa kita gunakan untuk menguji homogenitas dari suatu data ya, jadi suatu data. Nah, ada uji F, ada uji Harley, ada uji Bartlett, ada uji Levin, dan uji Cochrane. Ya, ini beberapa uji yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji homogenitas. Ya, ini adalah uji-uji yang digunakan oleh peneliti ketika ingin melakukan uji homogenitas. Tergantung dia ciri khas datanya itu kayak gimana. Maka dia pakai uji F. Saya punya ciri khas data ini kayaknya ada ciri khas A, ada ciri khas E, ada ciri khas G. Kayaknya saya butuh uji Levin. Jadi uji-uji ini digunakan berdasarkan kebutuhan ya, yang cocok dengan kondisi yang ditemui oleh si peneliti. Nah, untuk dunia pendidikan itu sendiri ya, atau biasanya penelitian yang dilakukan di sekolah seperti halnya true eksperimen, seperti contoh yang saya jelaskan sebelumnya tadi, di bagaimana ada 2 kelas yang memiliki 3 karakteristik siswa, kemudian 2 kelas itu ternyata setelah dilihat ternyata mereka homogen. Ingin dilihat apakah mereka homogen atau tidak, maksud saya ingin dilihat apakah kita harus melihat apakah 2 kelas ini homogen atau tidak. Jadi kelas homogen itu sebenarnya bisa diatur ya, bisa diatur kalau kita punya kekuasaan. Jadi itu bisa diatur sih sebenarnya bagaimana membuat kelas itu menjadi homogen. Jadi misal saya ingin jika saya punya power ya, pada satu sekolah saya ingin bikin kelasnya homogen dan saya mau bikin penelitian di kelas itu. Jadi kelas A, karena saya punya power ya di sekolah itu, maka saya akan atur kelas A ini saya ingin rubah ya.
si siswa A, B, C itu masuk di kelas A, kemudian siswa C, D, E dia masuk di kelas B. Kemudian siswa yang 10 siswa yang ini yang memiliki karakteristik sama dengan 10 siswa yang ini, itu mereka akan saya bagi ke 2 kelompok kelas. Jadi itu tidak perlu diuji homogenitas lagi karena memang di awal dia sudah didesain agar supaya homogen. Nah, kondisi itu kan istilahnya sangat sulit didapatkan oleh peneliti, di mana dia bisa punya kekuasaan untuk mengatur suatu data atau memberikan intervensi sehingga kelompok data tersebut homogen, maka dilakukanlah uji, ya, karena biasanya peneliti yang melakukan penelitian pada 2 kelompok data tersebut atau seperti sekolah, ya, contoh ada mahasiswa kemudian dia ingin meneliti dua kelompok kelas, ya, atau 2 kelas yang ingin dijadikan sebagai sumber penelitiannya, kemudian dia sok ngatur-ngatur di sekolah tersebut, ini siswa ini tidak boleh di kelas ini, siswa ini harus di kelas ini. Nah, itu kan akan jadi masalah di kemudian harinya. Jadi makanya daripada si siswa itu si mahasiswa tersebut yang melakukan penelitian tadi clash, ya, dengan pihak sekolah atau dalam artian ini kepala sekolah yang punya power di sekolah tersebut, maka dia harus mengikuti bagaimana sekolah itu sudah dikelas-kelaskan. Jadi siswanya itu tidak boleh dia rubah-rubah. Kemudian siswa di kelas 2A dan 2B tadi sesuai dengan contoh tadi itu tidak bisa dia rubah. Maka karena dia tidak punya power untuk merubah kelas itu, maka digunakanlah uji Fisher ini tanpa merubah kondisi dari kelas yang ingin diteliti tadi. Nah, jadi dia tidak perlu merubah. Jadi tinggal menguji berapa persenkah homogenitas dari kedua kelompok data tersebut. Nah, untuk uji Fisher sendiri itu adalah uji yang paling cocok, ya, untuk menguji homogenitas variansi dari 2 kelompok data dengan menghitung perbandingan variansi kelompok data 1 dengan variansi kelompok data 2. Jadi ini uji Fisher ini kenapa saya pilih untuk saya jelaskan hari ini, karena dia yang paling cocok untuk kondisi di mana seorang mahasiswa pendidikan hanya butuh 2 kelas untuk diteliti. Jadi untuk mengukur homogenitasnya dia hanya perlu pakai uji Fisher aja. Nah, ini keunggulan dari uji Fisher. Jadi dia bisa lebih efisien kalau dia hanya mengukur 2 kelompok data saja. Karena kan seperti beberapa penelitian lain kan itu dia biasa sampai punya 5 kelompok. Nah, itu tidak cocok untuk uji Fisher. Uji Fisher itu hanya cocok untuk 2 kelompok data. Ya, ini kelebihannya uji Fisher. Jadi dia lebih sensitif pada 2 kelompok data. Ya, jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk uji Fisher. Nah, yang berikutnya adalah uji Bartlett. Nah, jadi uji Bartlett ini digunakan untuk menguji homogenitas varian untuk lebih dari 2 kelompok data. Nah, jadi apabila ada lebih dari 2 kelompok data itu saya merekomendasikan uji Bartlett. Kenapa uji Bartlett? Karena uji Bartlett ini lebih cocok digunakan jika ada bukti kuat bahwa data berdistribusi normal. Jadi uji Bartlett ini keunggulannya adalah ketika data tadi terdistribusi normal, maka paling cocok, ya. Jadi pada kondisi tertentu biasanya kita datanya itu harus normal, ya. Datanya terdistribusi normal, maka dia harus menggunakan uji Bartlett. Karena kalau memiliki lebih dari 2 kelompok data, maka paling asik itu menggunakan uji Bartlett, tapi dengan syarat dia harus terdistribusi normal. Nah, di dunia pendidikan data terdistribusi normal ini selalu mudah sekali untuk didapatkan. Jadi makanya kenapa saya memilih uji Bartlett ini untuk dijelaskan. Ya, jadi ini adalah persamaan yang digunakan untuk uji Bartlett. Jadi sebenarnya persamaan yang paling atas itu adalah ini, ya. Kemudian nilai B ini itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang ini. Nah, nilai untuk mendapatkan nilai B ini, maka terlebih dahulu kita harus mendapatkan varian. Nah, nilai variannya itu dengan menggunakan persamaan ini. Nanti setelah dapat itu bisa kita masukkan di sini, kemudian kita hitung. Setelah kita hitung semuanya, dapat nilainya, baru kita masukkan ke sini, kemudian kita hitung lagi. Maka dapatlah uji Bartlett-nya, ya, atau tingkat homogenitas dari
kedua data yang lebih dari dua kelompok. Nah, itu tentang Q-Barlet. Jadi semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin melakukan penelitian, khususnya penelitian di bidang pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.